Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara Anak Satu, Suara Anak Bangsa, kelompok satu. Kelompok satu. Oke, ini kali ini kita udah di episode ketiga ya Kak Linda ya. Iya, episode ketiga. Hari ini kita apa nih Bang bahasannya? Hari ini kita akan diskusi sedikit nih tentang kita sudah menjalani Latsar dan belajar mengenai agenda satu udah 4 hari nih Kak Linda. Nah, kita mau Ya diskusi nih dari 4 hari betul. ini kira-kira pemahaman teman-teman ini bagaimana? Oke Bang, kita mulai dari siapa nih Bang kira-kira? Oke, kita langsung aja nih pada pakar kita yang pertama, Oke. itu Mas Ivan. Wih. Mas Ivan, ini aku mau nanya nih. Eh, Untuk hari pertama kan kita udah belajar mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, menurut Bang Ivan sendiri, untuk materi yang pertama ini pendapatnya bagaimana nih, Bang Ivan? Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Lutfi dan Kak Linda. Jadi di sini mungkin saya mempelajari di agenda pertama ini, ya, itu pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan dan bernegara ya. Jadi wawasan kebangsaan ini memaknai tentang nilai-nilai bela negara. Kita memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapan untuk mencerminkan sehat jasmani serta mental untuk menghadapi isu-isu yang ada untuk menjadi PNS yang lebih profesional dalam melayani masyarakat. Nah, jadi mungkin di wawasan kebangsaan ini ada banyak ya yang kita pelajari. Pertama terkait dengan konsensus dasar di negara ini ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada lambang negara, yaitu bendera bendera negara, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, ada juga 5 dasar dalam bela negara ini. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Begitu, Mas. Oke, berarti pada materi yang pertama ini kita belajar bahwasanya wawasan kebangsaan dan juga nilai bela negara ini eh, lahir dari 4 konsensus dasar ya, Mas Ivan ya. Ada Pancasila, Betul Undang-Undang sekali. Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Lalu selanjutnya untuk bela negara ini sendiri pun ada 5 nih kita cirikan dulu rumusan dari nilai bela negara ini ada. Karena kita cinta tanah air, sadar bangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi, rela berkorban dan juga kemampuan awal bela negara. Oke, ini untuk materi kita yang pertama cukup menarik nih Kalinda. Iya Bang. Selain ada wawasan kebangsaan juga ada bela negara. Yang mana udah ada ujian SKD juga udah banyak dibahas kan. Pasti Betul, betul, betul. kita ini sedikit banyak udah ngerti lah nilai-nilai atau apa namanya esensi dari wawasan kebangsaan maupun bela negara. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, ke Bang Aulia Ramadan coba ya. Nih Bang, jadi selama kita 4 hari latsar kan, menurut Abang apa materi yang paling berkesan atau yang paling diingat atau yang paling menarik menurut Bang Aulia Ramadan? Silahkan Bang. Halo, jadi menurut aku materi paling menarik itu tentang isu-isu kontemporer ya. Jadi materi ini itu bagaimana kita bisa berpikir kritis terhadap isu-isu di sekitar kita, mulai dari isu-isu strategis internasional, nasional maupun isu-isu yang ada di sekitar kita, baik di sekitar kantor. Nah, jadi di sini kita diajari bagaimana kita bisa menemukan isu-isu yang kita alami di sekitar kantor kita. Jadi caranya itu dari apa yang sudah kita lakukan. Contohnya kita melakukan pekerjaan monitoring atau evaluasi, pasti kita merasakan hambatan-hambatan. Nah, dari situ kita dapat mengeluarkan, oh dari pekerjaan ini ada isu ini loh, dan setelah itu kita bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan isu ini, gitu. Berarti biar supaya kita lebih peka ya Bang terhadap lingkungan kerja kita ya Bang.
Ya, yang betul. Jadi mewujudkan harmonis kali kan. Kalau di berakhlak itu mungkin bagian dari harmoni. ya betul. Itu juga melatih kita agar berpikir lebih kritis terhadap lingkungan sekitar kita dan peduli terhadap lingkungan. Iya, betul Bang. Oke Bang, ada lagi kira-kira Bang materi yang menarik lagi menurut Bang Aulia Ramadan selain isu Hmm, isu yang ada di tempat kita sekarang atau sebenarnya tugas-tugasnya kemarin mungkin yang ini tugasnya ini tuh seru gitu. banyak ya. Sini salah satu contoh tugas yang paling seru itu ya podcast yang sedang kita lakukan ini, yang ini bagaimana kita mungkin menemukan jati diri kita yang ada bakat-bakat untuk berbicara. Nah, Melatih public speaking ya Bang. iya betul. Itu kan salah satu skill yang kita butuhkan untuk kedepannya. Iya, sama sekalian melatih kerjasama juga kali ya kan? Iya Jadi kita, betul. walaupun kita belum pernah ketemu langsung atau belum kenal dalam juga, tapi kita udah bisa kerjasama untuk menyelesaikan tugas. Oke, Iya. gimana Bang Lufti menurut Bang Lufti nih? Oke, ini untuk materi yang kedua ini cukup ini ya cukup kita bisa merasakannya dengan kita menjalani kegiatan kita sehari-hari gitu kan. Dengan kita menjalani dan kita kalau ada merasa kejanggalan barulah kita bisa menyebutnya sebagai isu. Dan di isu-isu strategis bangsa ini sebenarnya di zaman sekarang ini cukup banyak ya Kalinda ya. Ada dari narkoba, korupsi, teroris, konflik kepentingan dan lain-lain. Nah, semuanya itu dibahas di materi ini tujuannya agar kita bisa lebih pekan juga lebih peduli terhadap tantangan yang dihadapi bangsa kita. Oke, Kalinda. Terus selanjutnya aku mau ke Bang Bagus nih. Mas Bagus, ini kan kita materi selanjutnya itu ada algoritma kebangsaan ya. Nah, coba Mas Bagus tuh deskripsikan menurut pendapat Mas Bagus nih, bagaimana sih algoritma kebangsaan dan aspek-aspek yang ada di dalamnya? Oke, terima kasih buat waktunya. Kalau kegiatan latar ini itu bikin saya flashback sebenarnya ke zaman kuliah. Kalau dulu itu setiap hari ada apel, setiap hari ada materi, setiap hari ada ujian. Cuman bedanya kalau dulu botak, kalau sekarang belum mungkin ya. Mungkin nanti pas pilihan negara ya. Kalau materi terkait logaritma algoritma kebangsaan, mungkin bisa saya sampaikan terkait 4 pilar konsensus bangsa. Kalau bicara soal wawasan kebangsaan, intinya itu adalah bagaimana kita memandang Indonesia sebagai satu rumah besar negara kesatuan Republik Indonesia yang fondasinya itu adalah Pancasila, atapnya UUD 1945 dan tiang-tiangnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sih. Kalau materi hari kedua itu tentang algoritma kebangsaan, kemarin ada tugas buat bikin suatu artworks atau karya seni, bisa itu poster atau pembacaan puisi, video pendek. Kalau saya sih bikinnya poster ya yang agak sederhana. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang memang bikin saya agak geram dengan situasi di Kementerian PU sebagai penyelenggara infrastruktur gas utamanya, yaitu tentang korupsi. Jadi saya itu kayak sedih, miris melihat rakyat itu seperti menderita begitu karena infrastrukturnya, proyeknya itu dikorupsi. Jadi untuk speknya yang seharusnya bagus tapi dikorupsi sehingga jalan baru jadi 1 bulan udah rusak. Padahal masa pemeliharaannya itu nanti ada sekitar 6 bulan begitu. Terus Oke, ini udah cukup nggak itu? Udah cukup nggak? cukup. Dari Mas Bagus ya, mengenai algoritma kebangsaan ini sebenarnya bahkan kita pun ya dari awal mengikuti Latsar ini kita sudah menerapkan apa itu algoritma kebangsaan ya Mas Bagus. Mulai dari kita
bikin tugas dan kita upload ke sosial media, itu juga bagian dari algoritma kebangsaan, yang mana konten atau media yang kita buat itu berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan memberi pengetahuan kepada orang lain melalui sosial media. Oke, next bahas apa lagi nih nanya ke Linda? Kita bahas tentang analisis isu-isu kontemporer di unit kerja masing-masing nih Bang. Ini udah mulai agak berat ya, karena kita harus menganalisis kan, bukan mempelajari lagi, tapi kita langsung ke study case study-nya. Kita lanjut ke Bang Aprianur. Halo Bang. Halo Kak Linda, gimana nih Ayo Bang, kabarnya? apa nih tentang isu kontemporer Bang? Gimana Bang? Sejauh ini sulitkah atau gimana? Silahkan Bang. Terima kasih Kak Linda. Jadi menarik ya bahasanya. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran Bang, kedengeran. Aman. Oke. Jadi untuk isu kontemporer ini sendiri kan kita semua memang ditugaskan untuk mencari isu di kerja masing-masing ya. Apalagi yang berhubungan dengan siapapun dari rekan-rekan sekalian. Jadi yang itu berhubungan juga dengan aktualisasi dari rekan-rekan. Dari aku sendiri ini menarik gitu karena aku pun juga lumayan banyak berdiskusi sama Bapak ketika kita diberikan materi untuk mencari topik aktualisasi kita. Kalau dari aku sendiri sih udah ada sih Alinda beberapa terkait isu kontemporer. Mungkin kalau untuk rekan-rekan, kalau untuk memudahkan mencari isu kontemporer tadi kan paling mudah yang pertama mungkin kita kaitkan dengan jawaban dari kawan-kawan gitu ya. Kemudian cari ruang lingkupnya itu memang khusus unit kerja dari kawan-kawan gitu, nggak perlu yang bersinggungan sama unit kerja lain, apalagi sampai satu unor bahkan satu kementerian, karena kita skalanya masih ke PNS lah, jadi yang mudah-mudah saja gitu. Di situ terkait isu kontemporer sendiri mungkin rekan-rekan juga dapat mencarinya kalau ada sharing-sharing dengan senior atau dengan KPU rekan-rekan atau mungkin dengan pejabat-pejabat lain. Biasanya mereka juga memberikan terkait isu-isu apa aja sih yang terdapat di kerja masing-masing. Jadi kalau aku dari pribadi memang juga banyak lah sharing-sharing sama senior, KPI juga. Mungkin itu sih kalau terkait isu-isu kontemporer. Untuk materi sendiri kan mungkin lebih banyak terkait mungkin teknik cara mengerjakan dan segala macam yang sudah dijelaskan sama Bapak. Jadi bagaimana kita menggalinya itu kita kembalikan sama kita sendiri. Mungkin gitu sih kali ini. Baik Bang. Jadi Bang, menurut Abang nanti kalau udah hilang nih C-nya, udah jadi PNS, apa manfaat dari analisis isu kontemporer di unit kerja kita nih Bang? Oke, jadi manfaatnya ini banyak ya sebenarnya. Jadi kalau kita udah bisa analisis di sini, untuk selanjutnya kita juga dapat mengidentifikasi masalah-masalah lain. Gitu. Jadi nanti terkait tentang inovasi-inovasi apa yang kita berikan. Jadi kita juga udah tahu karena dari materi analisis ini kita udah memiliki kemampuan untuk menganalisa suatu masalah yang ada di unit kerja masing-masing. Jadi kita sebagai CPNS baru kita harus bergerak cepat lah juga untuk menemukan solusi terkait masalah tersebut. Itu sih paling nggak dampak positifnya. Oke Bang, berarti melatih kita untuk bisa membuat solusi cepat ya Bang kalau ada problem-problem di unit kerja ya. Oke, gimana Bang Lutfi? Kita lanjut ke mana lagi nih? Silahkan Bang. Ini materi yang kelanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Bang Aulia tadi ya, yang mana tadi Bang Aulia menjelaskan isu kontemporer. Bang Aprianur menjelaskan gimana sih kita tahapan penyelesaiannya. Mungkin dari identifikasi deskripsi, kita memilah, selanjutnya kita mendalami dan merumuskan alternatif penyelesaian. Oke, ini kita next ke pakar kita selanjutnya ya Kak Linda ya. Nah ini kepada Bang Reza nih, aku mau ke Bang Reza. Menurut Bang Reza nih, sudah dijelaskan sama pakar-pakar yang lain mengenai materi dan juga pendapat mereka. Nah yang
setelah kita pelajari 4 hari ini, hal yang menarik menurut Bang Reza ini apa nih? Boleh di-share pendapatnya? Oke, makasih Bang Lutfi. Makasih Kak Linda atas waktunya. Tapi saya mau terima kasih juga nih sama penyelenggara Latsar untuk mempertajam jiwa seni saya kan di sini gitu loh. Kita bikin podcast, kita bikin poster, kita bikin segala macam lah untuk jadi bagian dari Latsar ini. Jadi yang saya dapat tuh ya fungsinya itu selain kita tuh wawasan kita terbuka, kita tuh juga ngerti loh cara bikin presentasi seperti apa. Ya mungkin kita udah lama nggak ngerjain ini ya. Atau kita bikin poster tuh seperti apa, kita ngomong sama teman-teman kita tuh seperti apa, public speaking kita terasah gitu. Nah terus kita juga diajarin gimana caranya menghargai warisan budaya kita kan, dari isu-isu kontemporer kemarin kan banyak tuh yang bisa bikin kita tuh makin bangga sama Indonesia, makin cinta sama Indonesia. Terus habis itu udah isu yang global udah nih kita tackle nih. Nah, langsung nih ke isu-isu yang ada di kantor kita sendiri kan. Jadi itu runtutannya tuh pas lah, to the point gitu. Nah, setelah itu kita belajar tentang menganalisa di lingkungan sekitar kan. Gimana sih lingkungan sekitar kita harus bisa cari tahu ya gimana caranya membuat dari diri sendiri aja sebenarnya lebih baik, lalu menularkannya itu ke lingkungan terdekat dulu, contohnya unit organisasi kita. Makanya itu adanya analisis isu yang ada terjadi di unit kerja buat bahan aktualisasi nanti. Paling itu sih, berkesan sih. Sejauh ini udah berkesan sih menurut saya. Oke, jadi setelah kita mendapat materi sampai hari keempat ini, kita bukan cuman sekedar bikin tugas, dapat nilai, kita juga ngelatih soft skill kita ya Bang Reza ya. Mulai itu Benar dari banget. gimana kita public speaking, gimana jiwa seninya keluar, gimana kita kolaborasi nih dengan Ya, satu kelompok untuk membuat tugas. Nah, mungkin itu menarik ya, karena mungkin kebanyakan kita cuma fokus kepada gimana ini selesai dan target kita selesai. Nah, padahal di belakangnya banyak banyak hal tuh yang kita dapat selain hal yang saya sebut tadi. Oke, Kalinda, ini menarik nih jawaban dari semua pakar-pakar kita. Menurut Mbak Linda gimana nih? Menurut aku tentang latsar kita yang 4 hari ini ya, berjalan ya. Menurut aku sih banyak hal yang udah kita pelajari ya sampai di 4 hari ini, walaupun baru 4 hari. Mungkin kalau di hari pertama kita belajar tentang bela negara dan wawasan kebangsaan, yang mana mungkin supaya merefresh memori kita lagi tentang nilai-nilai kebangsaan kita ya. Kita makin ingat lagi sama identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin kan dulu kita terakhir belajar ilmu negara itu kan mungkin sampai SMA gitu, kuliah mungkin cuma dapat 3 SKS atau 4 SKS mungkin ya. Jadi masuk ke sini lagi kita ingat lagi, oh iya Pancasila itu ini penerapannya gini, Undang-Undang Dasar itu dasar dari segala hukum kita dan yang lain-lain juga. Terus kalau untuk yang materi kita yang hari kedua itu tentang isu dan juga ketahanan nasional ya. Supaya kita mengenali nih ancaman-ancaman baik dari luar maupun dalam negeri tentang masalah yang kita hadapi sama-sama nih secara nasional di Indonesia. Terus untuk yang materi yang ketiga tentang algoritma kebangsaan, mungkin supaya kita selain kita yang mendapatkan ilmu juga kita juga bisa men-share ilmu itu. Salah satunya mungkin melalui sosial media ya kan. Supaya nanti isi sosmed itu bukan gosip terus ya kan. Isinya nanti kalau ada yang anak-anak SD, SMP, SMA mungkin yang lihat kayak oh iya ya bangsa kita itu gini loh, sejarahnya gini. Terus yang untuk materi kita yang tadi yang barusan hari ini itu yang udah lebih kita yang disuruh menganalisis berarti kan, kita yang disuruh memproses isu yang ada. Ini bagus sih untuk mungkin nanti kita kalau udah jadi PNS atau mungkin udah jadi pemimpin kita udah lebih lebih peka lagi lah dengan permasalahan-permasalahan di tempat kerja dan kita juga lebih solutif
lagi ke depannya. Gitu Bang Lutfi. Dan kalau menurut Bang Lutfi sendiri gimana Bang 4 hari kita ini walaupun lelah ya. Apalagi Bang Lutfi paling lelah nih, yang paling edit paling Waduh, banyak kan. waduh. Enggak juga nih, kita semua lelah nih Kak Linda. Jadi tadi semua udah dirangkum tuh teman-teman sama Kak Linda, mulai dari hari pertama kita bahas kebangsaan bela negara, hari kedua kita bahas isu kontemporer, selanjutnya kita membahas algoritma kebangsaan, dan hari keempat tadi kita membahas identifikasi dan juga analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin dari aku selama Latsar ini kita udah belajar banyak hal nih Kak Linda. Mulai dari nilai ASN, bagaimana kita memanajemen diri kita sebagai ASN, dan juga keterampilan literasi digital kita. Dan semua itu kita lakukan tujuannya apa sih? Tujuannya itu tentunya kita dilatih untuk berorientasi pada layanan, terus meningkatkan kompetensi kita, bekerja secara akuntabel, menjunjung loyalitas dan berjiwa nasionalisme, dan pastinya kita anti korupsi gitu, dan juga kerja nyata. Dan mungkin dari aku, kita semua perlu ingat bahwa semua ini nih bukan cuma sekedar materi di kelas nih, tapi ini nih bekal nyata kita untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara yang profesional, berintegritas, dan juga siap mengabdi untuk kemajuan bangsa. Karena kita semua perlu tahu, menjadi ASN ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga soal pengabdian. Nah, itu mungkin dari kita ya, dari kami semua, saya mewakili, kita semua mengajak semua rakyat Indonesia itu untuk menjaga semangat gitu. Bagaimana juga kita saling mendukung dan juga kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, itu tuh Oke Kak Bang, Linda. mantap. Wah, patriotis. Nggak Patriotis kerasa nih sekali ya. udah berapa menit nih, udah lama juga Kak Linda. Kita tutup aja nih kayaknya. Oke Bang, siap. Oke, Kak Linda, aku udah pantun nih dikit nih untuk menutup. Biar perfect lah rasanya kan. Kalau nggak pantun tuh Oke kurang perfect Bang, rasanya. Oke, silahkan Bang, silahkan. oke. Air jernih mengalir ke muara, Cakep, disaring bersih menjadi minuman. cakep, Ilmu Cakep. di Latsar kita bawa bersama cakep, Cakep. untuk mengabdi dengan penuh ketulusan. cakep. Oke, mungkin sekian ya dari podcast Suarana 1 episode 3 kali ini. Kami pamit undur diri dari kelompok 1. Ada Mas Bagus, Mas Ivan, Mas Reza, Mas Aulia, dan juga Mas Aprianur, dan juga saya sebagai host Lutfi Akbar. Saya Linda Pematahari Tengah. Sampai jumpa di lagi. podcast berikutnya. Di mana Kak Linda? Suarana 1. Suara Suara anak bangsa. Kelompok Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke.